Shalom. Oke, hari ini saya khotbah. Sabtu kemarin saya lagi ngedoain orang. Seninnya ketemu lagi, kemudian dia minta didoain, dianya minta malaikat. Nah, hari Sabtunya itu saya doain suaminya. Waktu saya doain suaminya, ketika saya pegang numpangin tangan palanya, kalau kita sudah terbiasa ya, kita akan tahu apa yang terjadi gitu ya. Saya cuman hanya merasakan bahwa otak itu sangat sangat pusing, sangat kusut, sangat ruwet ya. Jadi boleh dikatakan tuh nggak bisa mikir. Bahkan boleh saya katakan udah bagus dia nggak gila. Jadi saya ngomong sama istrinya. Kemarin saya doain, saya ngeliat seperti itu. Sehingga saya ngomong, istilah gini, saya ambil khotbah hari ini begini. Judulnya, orang beremosi sulit dapatkan janjinya Tuhan. Orang beremosi sulit dapatkan janjinya Tuhan. Susah sekali. Saya tahu istrinya ini, saya tahu dia sifat karakternya itu dari tukang saya. Jadi tukang saya itu karena dia beli rumah saya, jadi di Serpong itu, jadi saya tahu tukang saya tuh pernah ngeliat, bukan pernah aja sekali ya, tapi beberapa kali. Itu dia ngelihat itu bagaimana istrinya ini itu benar-benar ngomelin suaminya tuh begitu kasar sekali. Bahkan istilahnya gini, tukang saya tuh Islam aja ngeliat kayak gitu sampai sampai jadi bingung gitu. Ini orang kok ngomongnya begitu jahat, kasar gitu ya terhadap lakinya sendiri gitu. Jadi saya ngomong sama istrinya. Tadinya dia minta malaikat uang, malaikat berkat gitu ya. Saya katakan gini, saya sebetulnya udah tahu, cuman saya nggak berani ngomong dan juga saya nggak mau ngomong gitu. Kalau memang ya kalau nggak ada waktunya atau disuruh gitu ya. Nah kemudian saya ada waktunya di situ, saya ngomong sama dia. Bagaimana perkataan dia, mulut dia, saya katakan sebagai seorang istri yang menghina suami, dijamin suami gak bakal berhasil. Saya jamin. Gitu loh. Dia diam aja sih. Jadi ngomong lumayan sekitar 15 atau 20 menit lah ya. Karena saya tahu mulut dia itu memang jahat, kasar. Jadi ya lumrah kalau dia tuh ngalamin hidupnya susah, hidupnya sulit. Karena saya tahu gitu loh. Itu pun dia dapat beli rumah saya juga, saya tahu ternyata dari mamanya juga gitu. Jadi memang hidupnya itu susah, karena memang emosinya itu luar biasa, sehingga cara ngomongnya itu kasar. Nah, Amsal 18 ayat 20 ngomong seperti ini. Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Perut orang kita kenyang hidupnya karena hasil mulut. Jadi kita masukin mulut makanan gitu ya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ini Amsal Salomo. Jadi di Amsal ini banyak sekali. Si Salomo ini ngomong masalah mulut, masalah perkataan, banyak sekali. Cuma saya nggak ambil semuanya, tapi banyak ada beberapa yang saya ambil. Salah satu contohnya gini, perut orang yang dikenyangkan
oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi kita kenyang nih makannya, itu gara-gara mulut. Nah, arti emosi, karena gini, emosi manusia itu selalu ada. Gak mungkin kita gak punya emosi. Ya. Karena memang 5 jiwa kita tuh ada namanya emosi, pikiran, kehendak, ya, terus ada memori, ada 4 ya. Pikiran, memori, imajinasi, emosi, kehendak. Ini 5. Ini 5 ada di dalam otak kita, sel-sel otak kita. Nah, tadi kemarin atau tadi ya saya lihat secara ilmu, secara medis atau secara ilmuwan gitu ya. Itu ada yang memang sel-sel otak kita itu memang berfungsi untuk memori, untuk mencatat memori kita, untuk belajar gitu. Ada yang memang di dalam sel-sel otak itu memang khusus untuk untuk memunculkan namanya keinginan gitu loh. Jadi jiwa itu memang ada di otak kita. Gitu loh, ada di sel-sel otak kita. Karena itu yang akan membuat otak kita ini bereaksi. Ya. Nah, arti emosi itu adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Ya. Dalam kamus ini. Jadi luapan perasaan yang naik turun secara singkat dalam waktu singkat. Nah, ada yang namanya temperamen, ada yang namanya temperamental. Itu beda. Temperamen itu sifat dasar bawaan seseorang, emosinya. Tetapi temperamental itu adalah orang yang bertemperamen itu lebih lebih bereaksi cepat gitu loh. Nah, temperamental itu adalah sifat atau kondisi seseorang yang emosinya mudah berubah atau bereaksi secara intens dan tidak terduga terhadap situasi. Seringkali dikaitkan dengan mudah marah. Bisa juga dengan sedih atau sensitif. Nah, berbeda dengan temperamen yang merupakan sifat dasar bawaan lahir. Orang temperamental cenderung memiliki pengelolaan emosi yang buruk. Sering meluapkan perasaan secara ekstrim. Nah, itu dipengaruhi oleh faktor genetika atau lingkungan, serta dapat mengganggu hubungan sosial. Jadi orang temperamental itu adalah cirinya adalah emosinya itu cepat berubah. Mudah tersinggung. Responnya berlebihan sehingga sulit mengendalikan emosi. Jadi orang temperamental itu bisa seorang pemarah, bisa juga orang yang sangat sedih sekali. Jadi ketika dia mendengarkan sesuatu gitu ya, ketika itu mengena dia, dia tersinggung, wah dia bisa ngamuk, atau dia bisa merasa sedih sekali. Kok begini ya? Dia jadi tertekan, jadi dia mengurung, menangis gitu loh. Jadi ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Gitu loh. Jadi itu orang yang temperamental. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, di dalam diri kita, ini daging kita, ini ada yang namanya setan. Namanya kedagingan. Karena tubuh kita ini memang dasarnya itu udah berdosa. Jadi di dalam daging kita ini ada yang namanya kedagingan. Atau setan lah dalam secara ini itu setan yang ada di dalam daging kita. Nah, daging kita ini selalu ingin melakukan dosa. Daging kita ini ingin selalu melakukan hal-hal yang jahat. Karena memang akar daripada dosa, ya sebetulnya gini, bukan cinta karena maksudnya gini. Yang membuat kita melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat, itu karena daging kita. Nah, yang dulu saya pernah katakan, serigala mana yang dikasih makan itu yang menang. Jadi ketika daging ini yang dikasih makan, daging ini akan hidup. Tapi kalau roh yang dikasih makan, roh itu yang hidup. Nah, jadi orang itu punya yang namanya emosi. Orang itu
punya yang namanya ketersinggungan. Orang itu punya merasa mau sedih kayak mau marah, itu semuanya ada di dalam diri manusia. Termasuk Tuhan Yesus. Gitu loh. Cuman Tuhan Yesus tidak berdosa. Emosinya dipakai untuk Allah. Ya. Di dalam daging Yesus itu tidak ada namanya dosa. Nah, ciri orang temperamental adalah emosinya cepat berubah, mudah tersinggung, respon berlebihan, sehingga sulit mengendalikan emosi. Orang yang beremosi atau temperamental adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Setiap perkataan yang keluar dalam mulutnya itu nggak dipikirkan lagi. Pokoknya gue mau ngomel-ngomel, gue mau sedih-sedih, gue gak peduli. Jadi mulutnya yang diomongin itu gak dipikirin lagi. Otaknya itu beku gitu loh. Gak pikirkan akibatnya. Nah problemnya, perkataan itu akan menjadi batu sandungan yang membuat terciptanya penghalang-penghalang berkat. Perkataan itu jadi batu sandungan yang membuat terciptanya di depan dia, hidupnya, itu penghalang-penghalang berkat. Ketidakmampuan mengendalikan mulutnya membuat setan mengambil kata-kata itu untuk dipakai menghancurkan dia. Roma 3 ayat 13. Dan 14. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ini ayat itu bicara kalau pasal dari ayat atas sebelumnya. Itu bicara orang berdosa. Kerongkongan mereka, itu orang berdosa itu seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Terus saya coba cari tahu, kamus bahasa Indonesia, sumpah serapah itu apa? Sumpah serapah adalah ungkapan kata-kata kasar, makian, ancaman, atau kutukan yang digunakan untuk meluapkan emosi kuatnya, seperti marah, kesal, frustasi, ya, sering mengandung harapan buruk dan doa negatif yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Sumpah serapah itu ngomong dari seseorang kepada orang lain atau ngomong kepada dirinya sendiri. Jadi sifatnya ternyata yang namanya sumpah serapah itu bukan cuma kayak orang ngomongan negatif kepada seseorang. Tapi sumpah serapah itu ungkapan kata-kata kasar, makian. Bukan nyumpahin misalnya, biar lu bangkrut lu. Bukan cuma itu. Ternyata sumpah serapah itu adalah ungkapan kata-kata kasar, makian, ancaman, atau kutukan yang digunakan, ya, dipakai untuk meluapkan emosi dia yang kuat seperti marah, kesal, atau frustasi. Seringkali mengandung harapan buruk atau doa negatif yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, coba dalam Amsal 13 ayat 3. Gramatika udah selesai. Coba Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Ya. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir
akan ditimpa kebinasaan. Pertanyaan, lebar bibir itu apa? Bukan bibirnya doer, yang bibirnya gede, ya. Jadi orang yang namanya lebar bibir, yang membuka mulutnya lebar, artinya orang yang membuka mulutnya lebar-lebar, artinya orang yang tidak menjaga mulutnya. Orang yang enggak jaga perkataannya, mulutnya, bicara sembarangan, terlalu banyak bicara karena bicara ngomongin orang, kata-kata kasar atau emosional, sombong, menyombongkan diri, provokasi. Artinya tuh provokasi itu seperti mengadu domba, menghakimi. Nah, itu orang yang bermulut lebar. Nah, judulnya apa? Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, shall have destruction. Akan mendapatkan, akan kena yang namanya kehancuran atau masalah. Perkataan sendirilah yang menjadi sumber masalah, yang bisa menyebabkan konflik, pertengkaran, hubungan rusak, bisa menjadi reputasi hancur, yang berujung pada kehancuran hidup, baik secara rohani maupun sosial. Saya jelasin lagi dah. Efesus 5 ayat 3 dan 4. Efesus 5 ayat 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Sekarang saya tanya sama begini. Suatu hari, misalnya nih, kamu melihat saya lagi, contohnya saya lagi sama tukang saya melakukan kesalahan. Kemudian, ini saya nggak pernah ngomongin seperti ini ya. Saya ngomong begini, bang lu, pertanyaan saya begini, kamu ngedengar saya, rontok nggak, runtung nggak penghargaan kamu ke saya? Ya kan? Ketika kamu mendengar saya ngomong gitu, hancurlah yang namanya penghargaan hargain kamu terhadap saya. Kok Rudi bisa begitu ya? Atau misalnya saya lagi ngomong misalnya Mas Yoki, aduh Ki, kacau nih Ki, saya pusing Ki, saya nggak punya uang. Hancur nggak kredibilitas saya? Itulah maksudnya. Hal ini tidak pantas. Perkataan-perkataan yang sembarangan, omong kosong, kasar, bahkan itu hal-hal yang tidak perlu atau jangan disebut. Karena ketika kita mengatakan hal seperti itu menunjukkan siapa kita. Kamu tidak bisa melihat saya di mimbar. Kamu melihat saya, kamu bertanya yang dengan tukang saya, kamu bertanya dengan mertua saya, kamu bertanya dengan orang sekitar saya. Karena ketika di mimbar, saya bisa pakai topeng. Perkataan saya akan terlihat ketika ada masalah. Ketika ada yang membuat kesal, ketika ada sesuatu yang
menyinggung saya, memfitnah saya, atau hal seperti itu. Disitulah akan keluar siapa saya sebenarnya. Saya terbuat dari apa ini? Maka dulu saya katakan, jangan lihat orang dari di atas mimbar, dari karunia, dari jabatan, tidak bisa lihat itu. Makanya ketika saya ngomong dengan istrinya ini, saya katakan, semua terjadi kenapa? Maka tadi saya awal katakan, orang beremosi sulit dapatkan janjinya Tuhan. Susah. Saya katakan itulah kenapa hidupmu berdua itu susah. Saya ngomong, ini anaknya dia punya anak, 2 laki maupun perempuan. Yang satunya anak cewek, dulu sekitar mungkin 16-an gitu lah. Ini anak pemberontak. Lihat aja, nanti melawannya benar-benar sangat melawan. Dia langsung ngomong, iya sudah mulai. Karena saya tahu 2 anak ini memang karena dari maknya memang ngomongnya kasar, suka ngegencan. Yang satu yang perempuan ini, dia sudah besar, dia punya punya kemampuan untuk dia bisa ngelawan. Yang satu anaknya masih kecil. Ya kecil itu mungkin SMP kelas 1, kelas 2 sekitar gitu deh ya. Saya katakan kalau dia akan seperti bapaknya. Dia minder, dia takut, dia nggak mampu, takut. Yang ini melawan. Siapa yang ciptain? Emaknya yang ciptain. Jadi, yang tadi saya katakan, orang yang lebar mulut itu akan mengalami namanya distraction. Ditimpa kebinasaan, distraction. Artinya akan ada permasalahan dalam hidupnya. Mulut kita ini yang akan mengarahkan kita ini keluarga, diri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, semua diarahkan gara-gara mulut. Kalau di sini misalnya kalian pernah ngomong, lagi berantem suami istri, gua mau cerai sama lu, gak ada gunanya lu laki. Nah, itu mulut sudah terlontarkan. Dan itu Satan pakai. Laki lu gak ada gunanya. Gue bikin susah. Lu yang diciptain. Karena lu adalah istri. Selama itu gak dicabut. Atau dipatahkan minta ampun sama Tuhan. Itu yang namanya perkataan itu akan tetap bekerja. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Bukan mati. Destruction. Bukan mati secara fisik. Mati di dalam semua bidang hidupmu. Jadi orang beremosi sangat sulit dapat janjinya Tuhan. Karena dia yang ciptain setiap penghalang-penghalang dalam hidupnya. Dengan omongan yang kotor, omongan yang jahat. Saya tadi awalnya saya bertanya sama Tuhan, masa sih cuma omongan kotor doang, omongan jahat itu bisa ngerusak hidup kita? Gitu. Awal-awalnya saya nggak gitu terima. Tapi setelah semakin saya mengerti, jadi gini. Perkataan kotor berarti ada kata kotor. Yang tadi kan, tetapi percabulan, rupa-rupa, kecemaran, keserakan disebut saja pun di antara kamu jangan. Sebagainya sepatutnya bagi orang kudus. Jadi ngomong kotor tuh gak boleh. Demikian juga perkataan kotor yang kosong, yang sembrono. Karena hal ini gak pantas. Tetapi sebaliknya ucapan syukur. Terus saya tanya, oke nih perkataan kotor. Kan saya tanya, perkataan kotor kenapa sih gitu loh. Apa efek dari memperkatakan perkataan kotor? Nah, ya kita harus cari tahu dulu arti kata kotor apa. Ya dong, gitu loh. Arti kotor adalah tidak bersih,
ternoda atau tercemar seperti pakaian kotor. Bisa juga berarti tidak senonoh, vulgar, atau tidak pantas seperti pikiran kotor atau kata-kata kotor. Bisa merujuk pada sesuatu yang tidak murni, jahat, atau hina. Jadi perkataan kotor adalah perkataan yang keluar dari mulut yang cemar atau jahat. Terus saya diingatin, ting. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi perkataan kotor adalah perkataan yang keluar dari mulut yang cemar atau jahat, dan itu berasal dari hati yang cemar atau jahat. Matius 12:33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab itu dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahan yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendarahan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngomong aja. Satu hari kau akan dihakimi. Hina ajalah suamimu. Ngomonglah kasar. Tunjuk-tunjuk. Dengan ngomong kasar. Firman Allah katakan, dengan mulutmu engkau dibenarkan, mulutmu juga akan dihukum. Artinya mulut kita ini yang menentukan kita akan diupah apa. Upahnya adalah kita mendapatkan hal-hal yang baik, atau upahnya akan membuat kita ada hal-hal yang jahat yang kita akan peroleh. Jadi mulut kita akan selalu ada yang namanya resiko atau pertanggungjawaban. Tinggal pilihan bagi kita. Apakah daging ini yang kita empanin terus menerus, atau roh kita ngomongkan roh, hal-hal yang benar. Maka si Salomo ini luar biasa. Dia mengerti bahwa ternyata hidup manusia yang menentukan adalah manusianya sendiri. Baik atau jahatnya, baik atau susahnya, itu gara-gara omongan. Kalau udah suami istri, dua-duanya. Omongannya siapa? Ya, omongan mana yang racun? Atau omongan yang sebagai obat atau sebagai penenang? Itu suami istri yang akan menentukan jalan itu keluarga. Orang beremosi sulit dapat janjinya Tuhan. Kenapa? Karena orang beremosi adalah selalu melontarkan perkataan-perkataan tanpa mikir.
Ketika dia ngomel, dia marah-marah, itu perkataan kotor, perkataan kasar. Itu menciptakan di depannya batu-batu sandungan. Membuat dia selalu kesandung. Jalannya selalu tersandung sehingga selalu enggak nyampe. Maka saya ngomong sama dia, kenapa hidupnya selalu susah dan susah sampai sekarang? Karena perkataan Cila yang menciptakan suami. Saya katakan gini loh, ini suami, dia gila aja tuh, dia gak gila aja tuh udah bagus loh. Dia gak gila aja udah bagus loh. Ini orang stresnya, otaknya udah gak bisa mikir. Karena Enci yang menekan dia. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Dan semua itu terjadi karena hati. Coba saya baca dulu ya. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi gini Tuhan ngomong, jangan sesat. Dia nggak bisa, Allah nggak bisa permainin gitu. Lu bisa komplain, lu bisa berdoa berteriak sama Tuhan. Tuhan katakan apa yang ditabur orang itu yang dituai. Bukan permasalahan kau berdoa gila-gilaan, berpuasa gila-gilaan, sehingga ketika nggak dapat marah-marah. Tuhan katakan jangan sesat. Allah nggak membiarkan diri dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita menabur dalam daging, yang teman tadi saya katakan, Tuhan kenapa sih perkataan kotor dan perkataan yang kita yang ngalur gitu. Ini apa efeknya Tuhan kalau kita ngomong kotor? Kita tuh menabur dalam daging. Akhirnya kita akan menuai kebinasaan, destruction, kesusahan. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Jadi atau bahasa BMK-nya, terjemahan BMK. Janganlah tertipu. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Kalau orang menanam menurut tabiat manusianya, ia akan menuai kematian dari tabiatnya itu. Tetapi kalau ia menanam menurut pimpinan roh, ia akan menuai hidup yang sejati dan kekal dari roh Allah. Jadi tabiat manusianya, tabiat kita, sifat kita, karakter kita. Kita yang tanam, ya, kita yang lakukan menurut tabiat kita. Entah kamu pemarah, entah kamu pemurung gitu ya, yang sangat mudah sedih, ekstrovert atau introvert, semuanya itu akan selalu ada resiko. Itulah tabiat kedagingan yang akan kita tuai. Destruction, kesusahan, kehancuran. Kehancuran di dalam berbagai bidang. Dalam 5 aspek hidup. Sehingga 5-limanya semuanya jelek. Kita yang menciptakan 5 aspek hidup ini bagus. Dari mulut.
Mulut kita yang menciptakan. Kita create hidup kita melalui mulut kita. Hidup mati kuasai lidah. Terjemahan yang lain, hidup mati kita diarahkan. Bagus atau jelek, kita yang nentuin, bukan orang lain, bahkan bukan Tuhan. Tuhan hanya punya planning yang baik, yang bagus. Tetapi planningnya ini jadi atau tidak jadi, kita yang nentuin. Jadi kalau kita yang suka, yang dimana tidak bisa yang namanya buah roh penguasaan diri, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Yang ada cuman kedagingan kita munculkan. Itulah kenapa hidupmu tidak berubah. Kau sendiri yang menciptakan batu sandungan, batu-batu terus di depanmu. Sehingga selalu kesandung, selalu kesandung, selalu kesandung. Nggak nyampe-nyampe, kesandung terus. Makanya saya tanya Tuhan, kenapa? Padahal kan cuma perkataan kotor. Perkataan salah, karas, kasar. Kenapa? Ini maksudnya. Setan tuh ngambil perkataanmu, dijadiin batu di depanmu. Kamu perhatikan orang-orang yang beremosional. Yakobus 3:11. Ya, sama-sama baca. 2, 3. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ada? Tadi firman katakan apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bisa nggak perkataan yang keluar dari mulut kita baik dan yang jelek juga? Artinya apa? Yang bermasalah adalah hati kita. Hati kita lah yang meluapkan melalui perkataan. Jadi bagaimana hati kita, demikianlah perkataan kita. Ada yang namanya setan di dalam hati kita. Setan yang membuat kita menjadi introvert atau pemurung, mudah sedih sekali, emosi nggak bisa dikontrol. Kalau misalnya ada orang yang ngomong, langsung lemah, langsung lemas, langsung nggak bisa mikir apa-apa, masuk kamar langsung mengurung diri. Karena temperamental, nggak punya penguasaan diri. Sehingga orang yang seperti introvert seperti ini selalu akan susah hidupnya. Karena mudah sekali nggak ada penguasaan diri yang membuat dia menjaga hatinya supaya tidak mudah kena. Demikian juga kalau ada namanya setan roh pemarah di dalam hati orang itu. Ketika ada yang menyinggung dia, itu yang tadi yang saya katakan bahwa dia akan meluapkan perasaannya. Dia akan ngamuk dengan misalnya anak bisa dibentak-bentak. Bentak-bentak itu bukan bentak biasa. Bentak-bentak dengan suara kencang keras sekali. Sampai anak tuh bisa. Saya ada satu orang. Saya bingung kenapa nih anaknya. Kok kayak orang diem aja. Murung aja. Ada apa sih gitu loh. Kenapa nih orang enak jadi nggak enak, ngerti nggak? Muka anak yang diam aja mukanya. Nih lihat, saya coba berusaha muka saya muka cengok ya.
Tapi saya hidup loh ya. Enak gak dilihat? Ketahuan gak? Muka apa? Beda kan kalau saya senyum gitu kan. Ada anak-anak satu kayak gitu. Laki-laki. Saya bingung kenapa ya kayak gitu ya. Akhirnya pernah satu kali ngomong sama orang tuanya. Itu anak waktu masih kecil dibentak abis-abis. Tau gak sampai apa? Terkencing-kencing. Manusia kalau udah sampai terkencing-kencing, itu berarti udah namanya ketakutan yang begitu luar biasa. Yang membuat dia itu ekspresinya jadi kencing. Karena udah ditekan luar biasa. Dan itu terjadi karena dibentak. Dia ngomong, bapaknya ngomong, karena dibentak. Dan itulah anaknya jadi seperti itu. Siapa yang ciptain? Orang tua. Karena emosional. Temperamental. Susah gak? Susah. Anaknya gak pintar. Adakah sumber air memancarkan air tawar dan air payar dari mata air yang sama? Tidak. Artinya kalau kita ingin mempunyai hidup yang bagus, beresin hati yang pahit, hati yang penuh kemarahan, hati yang penuh dengan kekecewaan, setan-setan yang ada dalam hati kita itu harus dikeluarin. Tapi selama kamu enggak dan tidak menyadari dan itu kamu hanya pikir ya memang gua seperti itu setan akan tetap ada dalam dirimu. Enggak akan mengubah hidupmu. Selama itu setan ada dalam dirimu dan kau tidak bisa dikuasai. Menguasai itu setan. Setan itu akan berkuasa dan selama itu hidupmu akan selalu susah. Itulah makanya orang emosional sulit, susah untuk mendapatkan janji Allah. Karena mulutnya selalu salah. Ketika ada masalah, selalu mulutnya yang keluar. Kalau introvert akan ngomong, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Emosionalnya perkatakan seperti itu. Tetapi orang pemarah, dia akan ngomong kotor dengan yang kasar. Jadi berbeda. Tapi prinsipnya sama. Bahwa mereka memperkatakan perkataan yang kotor. Makanya hari ini kita belajar jaga mulut. Maka ada satu ayat. Aduh saya lupa. Si Salomo mengatakan orang yang mulutnya baik, dia akan melihat yang namanya masa depan yang cerah. Hari-harinya baik. Tapi orang tidak menjaga mulut. Serong mulutnya, serong hatinya. Dia akan melihat namanya kehancuran demi kehancuran dalam hidupnya. Jadi saran saya, cobalah kalian merenungkan lagi di hari-hari ini. Ada nggak perkataan-perkataan kalian suami, kalian istri, ya kalian masing-masing yang ini, ada nggak perkataan kotor atau perkataan yang salah yang kita pernah ucapkan terhadap suami, istri, anak, pekerjaan atau apapun juga? Ada nggak? Coba renungkan, cari tahu kenapa. Selama itu belum dilepasin, belum dibatalin, dihancurin, selama itu akan ngikat. Selama itu akan ngikat. Saya sering pelayanan seperti itu. Yang menyebabkan kenapa orang itu seperti itu. Karena keikat. Contoh yang satu nih yang belum lama nih kita pelayanan. Bukan tahun lalu sih ya. Anaknya ini udah sekitar 2 tahun tuh dia gak mau punya anak. Adik dia gak punya anak. Jadi maknya bingung. Ini kenapa gitu. Akhirnya waktu kita mau ketemuin anaknya saya ngomong. Pernah gak waktu kamu kawin
atau mau setelah kawin itu kamu ngomong, saya nggak mau punya anak dulu. Dia bilang iya. Iya soalnya ya kita kan masih baru ya, kita nggak mau, belum siap lah. Jadi kita nggak mau punya anak dulu gitu loh. Makanya ya yang nggak mau dulu gitu loh. Pernah nggak kamu batalkan itu omongan? Kemudian kamu bilang saya mau punya anak sekarang. Enggak. Itu dia. Makanya kamu belum punya anak sekarang. Sekitar 2 tahunan. Yaudah, kamu mau punya anak? Ya. Yaudah, kita putusin yang lama. Kamu ngomong saya mau punya anak. Oke. Udah saya pimpin dia, tuntun suami istri. Kita putuskan. Dan sekarang Tuhan saya mau punya anak. Saya siap. Akhirnya apa? Punya anak. Gak lama kemudian lah, berapa bulan kemudian. Saya dengar udah hamil punya anak. Kemarin kita ketemuan lagi. Anaknya gak tahu udah berapa tahun. Mungkin 8 atau 9 bulan. 7 bulanan. Karena yang ngikat mulutnya. Saya gak mau punya anak. Atau anak kita sendiri. Masing-masing lah, atau diri kita sendiri yang ngomong, gue gak mau punya dulu pacar, gue gak mau punya ini. Atau kita mempunyai sebuah gue mau punya laki atau suami, gue punya istri, kalau begini-begini, misalnya. Kita mempunyai sebuah kriteria yang yang kelihatan, kalau dia gak kaya gue gak mau. Misalnya. Ya sudah, kita mengikat mulut kita, gue mesti ketemu yang kaya. Kenyataannya gak ada yang kaya. Akibatnya ya gak dapet. Saya ingat banget kok, dulu ada yang di sini. Dia pengen banget, dia anak emaknya lah, anak sama dianya. Gue kawin pokoknya, gue cari yang kaya, kan gue cakep gitu loh. Itu hasilnya. Dapatnya karena sudah makin tua. Udahlah siapa aja gue terima. Orang miskin. Kawinan aja. Sorry pinjam sama kita tuh yang di bawah tuh. Yang kotak kecil tuh. Speaker doang. Speaker 1B. Hanya pinjem ya. Dapat orang susah. Jadi saya dengar ada satu juga sama. Sampai sekarang belum kawin. Mungkin 40-an lebih. Karena dia sudah menciptakan sesuatu. Tetapi itu jadi kayak orang mengikat dia. Nah kalau udah mengikat dia udah susah. Jadi itu bisa kalau kita batalin. Jadi apapun dalam hidup kita. Makanya setelah ini coba cari tahu di dalam diri kita, ada nggak perkataan-perkataan yang mengikat diri kita maupun anak kita, maupun pekerjaan kita, suami segala macam lah. Makanya kita harus cari tahu supaya itu kita omongin, kemudian kita hancurin, kita batalin, gitu loh. Saya nggak menghakimi, saya cuman hanya supaya kalian itu ngerti bahwa perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang salah, itu ada hukumnya. Ada resiko atau namanya ada, apa sih namanya ya? Ada buahnya lah. Gitu loh. Ada buahnya yang harus kita tanggung. Konsekuensi. Ada konsekuensinya. Nah, makanya dan kalau buat saya, saya menjaga mulut saya. Karena saya dari dulu ya, saya menjaga mulut saya untuk nggak ngomong kasar, kotor. Karena saya ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau nggak punya power, cuman
apa ya, cuman gak ada kuasa. Makanya Tuhan pernah ngomong kan, di dalam Injil pernah ngomong gitu kan. Ketika Tuhan Yesus ngajar, mereka orang-orang yang penduduk itu bingung. Kok nih orang ngomongnya kok penuh kuasa? Berbeda dengan orang-orang Farisi. Ngomong tapi ya biasa aja gitu. Nggak ada sesuatu yang kena yang mereka rasakan. Itu hamba Tuhan, pendeta harus seperti itu. Dan untuk bisa mempunyai kuasa, mulutnya ini harus dijaga. Hidupnya harus ke dalam kekudusan untuk dijaga. Kenapa? Supaya punya power. Kalau jadi tong kosong nyaring bunyinya. Nggak bisa ngancurin setan, nggak bisa ngalahin setan, nggak bisa. Karena mulutnya lebar gitu loh, bocor. Nggak menjaga, nggak ada penguasaan diri. Itu tujuan saya menjaga diri saya untuk mengatakan hal-hal yang negatif, bahkan terhadap anak saya. Saya bersyukur sekali Tuhan tuh ya memberikan pengertian itu dari dulu, dari masa saya masih udah bertobat lah. Saya jaga mulut saya. Yang saya ingin katakan gini, kalian harus introspeksi diri, dengerin lagi. Kemudian kalau dengerin, kemudian kamu berhenti dan kamu mulai catat, mulai renungkan di perkataan itu. Cari tahu. Kalau tidak, hidupmu selama masih ada perkataan yang mengikat dirimu, selama itulah setan akan bekerja. Percaya sama saya, percaya sama saya. Mulut itu punya kuasa yang menentukan arah hidup kita, keluarga kita. Kita yang ciptain. Jadi, bertobatlah. Buang itu namanya roh kemarahan, roh ketakutan, roh kepahitan, kekecewaan. Kan itu yang keluar dari mulutmu. Dan mulailah bisa menguasai diri. Ngomong secukupnya, jangan lebar bibir. Ngomongin orang terus menerus. Kayak orang gak, ada yang sifatnya memang saya akui seperti itu. Ada. Satu keluarga tuh bisa sifatnya tuh kayak begitu. Ada. Tetapi bukan berarti kita mengikuti. Kita harus menjaga diri kita. Demi keluarga kita, anak-anak kita. Jadi nggak menghakimin orang, nggak ngomongin orang, ngejelekin orang, gitu. Karena nggak ada kerjaan atau gimana gitu. Ya kalau kamu perhatiin saya sebetulnya orang itu diem. Saya nggak banyak omong. Saya kan ngomong kalau ada perlunya. Saya bukan tipe yang banyak ngomong. Kalau kamu perhatiin saya banyak ngomong kalau saya ngomong firman. Jika saya khotbah atau saya ngomong sama seseorang, itu pun hal-hal firman. Saya nggak pandai bercerita. Saya nggak pinter cerita. Saya bisa ngomong ini kalau ada urapan. Sehingga saya bisa ngomong. Tapi kalau saya cuma bercerita apa-apa, saya nggak bisa ngomong. Karena memang karakter saya tuh seperti itu. Saya bukan seorang periang. Kalau istri saya periang. Tipenya periang. Gitu loh. Saya bukan tipe seperti itu. Saya lebih, ya kalau secara ini, dalam ilmu kejiwaan psikologi itu saya tipe koleris. Gitu loh. Tapi itu dulu. Koleris itu adalah seorang pemimpin, seorang pemarah. Tapi saya bukan tipe seperti itu. Jadi maksud saya begini. Ini ada daging. Ini daging gak mungkin hilang. Gak mungkin. Cuman penguasaannya berapa persen. Kalau daging ini kamu cuma bisa menguasai cuma 10%, berarti dia lebih kuat 90%. Dia pasti akan berekspresinya keras. Tapi kalau 50% kamu mulai 50-50, mulai bisa
mengendalikan diri. Tapi kalau kamu sudah 70-80%, kamu penguasaan dirinya udah ada. Kamu bisa menguasai emosi, kamu bisa menguasai perkataanmu. Semua itu ada terlihat di alam roh. Berapa persen penguasaan daging kita sama roh yang menguasai? 78%, 80% itu sudah lumayan bagus, bisa menguasai. Tapi kalau 10 di bawah 50, emosi kamu gak bisa terkontrol. Ada orang ngomong, ada kejadian langsung runtuh. Gak punya iman, gak punya kepercayaan, gak punya segala macam. Sehingga langsung melontarkan, Tuhan kau kenapa begini ya Tuhan. Ngomong perkataan yang kotor, yang salah. Kalau hari ini Tuhan bicara seperti ini, saya tidak tahu kalian sadar atau enggak. Kalian mau bertobat atau enggak. Kalau kalian enggak bertobat, tahun ini pun tidak akan ada perubahan. Oke lah, saya pikir cukup. Demikianlah firman Tuhan. Biar kita semua mengerti. Sekali lagi, orang yang beremosi sulit terima janji Tuhan. Tinggal kita pilih maunya apa. Amin.